Kitab Aks, pasal 21. Setelah berpisah dengan para pemimpin jemaat Efesus, kami berlayar menuju Pulau Kos. Besoknya, kami ke Pulau Rodos, dan dari situ kami melanjutkan perjalanan sampai ke kota Patara. Di sana kami melihat sebuah kapal yang akan menyeberang ke daerah Fenisia. Lalu kami naik ke kapal itu dan berangkat. Dalam pelayaran itu kami melihat Pulau Siprus di sebelah kiri. Kapal kami hanya melewatinya dan terus berlayar ke Syria. Akhirnya kami singgah di kota Tirus, karena kapal itu membawa muatan yang harus diturunkan di situ. Waktu itu kami menemukan beberapa pengikut Yesus di sana dan tinggal bersama mereka selama 7 hari. Melalui nubuatan dari Roh Allah mereka menasihatkan Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Ketika tiba waktunya untuk berangkat lagi dengan kapal itu, semua saudara seiman di Tirus bersama para istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Lalu di pinggir pantai, kami berlutut dan berdoa bersama. Sesudah berpamitan, kami naik ke kapal, dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Dari Tirus, kami lanjut berlayar dan tiba di kota Ptolemais. Kami mencari saudara-saudari seiman di situ. Sesudah menemukan beberapa orang dan bersalam-salaman, mereka mengajak kami menginap malam itu. Besoknya, kami menemani Paulus berlayar lagi dan tiba di kota Kaisarea. Di situ kami pergi kepada Filipus dan tinggal di rumahnya. Filipus ini memiliki kemampuan rohani untuk mengabarkan berita keselamatan. Dia juga salah satu dari ke-7 orang yang dulu dipilih sebagai petugas jemaat untuk melayani kebutuhan para janda. Dia mempunyai 4 anak gadis yang diberi kemampuan rohani untuk menyampaikan pesan yang diterima dari Roh Allah. Sesudah kami tinggal di sana beberapa hari, kebetulan datanglah seorang yang bernama Agabus dari provinsi Yudea. Dia juga mempunyai kemampuan rohani untuk bernubuat. Agabus mendekati kami, mengambil ikat pinggang Paulus, lalu mengikat kaki dan tangannya sendiri dengan ikat pinggang itu. Kemudian dia berkata, Roh Kudus memberitahukan, seperti inilah orang Yahudi di Yerusalem akan mengikat pemilik ikat pinggang ini. Lalu mereka akan menyerahkan dia ke tangan orang yang bukan Yahudi. Waktu mendengar hal itu, kami bersama saudara-saudari seiman di Kaisarea memohon dengan sangat kepada Paulus supaya jangan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Kenapa kalian menangis dan membuat hati saya hancur? Jangankan hanya diikat, mati di Yerusalem pun saya sudah siap. Demi nama Tuhan Yesus dimuliakan." Kami tidak bisa mengubah pendapatnya. Akhirnya kami berhenti membujuk dia dan berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sesudah beberapa hari di Kaisarea, kami pun bersiap-siap dan berangkat ke Yerusalem. Beberapa pengikut Yesus dari kota itu juga ikut bersama kami untuk mengantar kami ke rumah Manasen, tempat di mana kami akan menginap selama di Yerusalem. Manasen adalah orang Siprus yang sudah lama menjadi pengikut Yesus. Sewaktu kami tiba di Yerusalem, saudara-saudari seiman menyambut kami dengan gembira. Keesokan harinya, Paulus dan kami pergi menemui Yakobus. Semua pemimpin jemaat di sana juga sudah berkumpul bersamanya. Paulus memberi salam kepada mereka dan menyampaikan laporan satu persatu tentang semua hal yang sudah diperbuat Allah melalui pelayanannya di antara orang bukan Yahudi. Sesudah mendengar laporan dari Paulus itu, mereka semua memuji Tuhan. Lalu berkata kepada Paulus, "Saudara, kamu sendiri bisa melihat bahwa sekarang sudah ada ribuan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Dan mereka semua berpegang teguh kepada hukum Taurat. Tetapi mereka sudah mendengar cerita palsu tentangmu, bahwa kamu mengajar semua orang Yahudi yang tersebar di daerah-daerah bangsa lain agar meninggalkan hukum Taurat yang mereka dengar. Misalnya, kamu mengajari orang Yahudi untuk tidak mengikuti adat istiadat Yahudi atau menyunat anak laki-laki mereka.
Jadi kita perlu berkumpul bersama dan meluruskan kesalahpahaman ini. Karena mereka pasti akan mendengar bahwa kamu sudah kembali ke sini. Kami sudah memikirkan suatu cara. Begini, di antara saudara seiman, ada 4 orang yang sudah menyelesaikan perjanjian khusus dan perlu mengikuti upacara penyucian di teras rumah Allah. Ikutlah bersama mereka dalam upacara penyucian itu, dan bayarlah ongkos untuk mencukur rambut kalian. Kalau kamu melakukan itu, semua orang Yahudi di daerah ini yang melihatmu akan tahu bahwa kabar tentangmu itu tidak benar dan kamu sendiri masih mengikuti hukum Taurat. Sedangkan mengenai saudara-saudari pengikut Yesus dari bangsa bukan Yahudi, kami sudah mengirim surat kepada mereka yang berisi aturan pokok saja, yaitu, jangan ikut terlibat dalam apapun yang berhubungan dengan berhala, termasuk makan sajian persembahannya. Jangan makan daging binatang yang mati dicekik, atau apa saja yang mengandung darah, dan jangan melakukan percabulan. Jadi pada hari berikutnya, Paulus pergi bersama ke-4 orang itu untuk mendukung acara penyucian tersebut dan dia sendiri ikut juga dalam upacara itu. Kemudian dia masuk ke teras rumah Allah untuk memberitahukan kepada para imam tanggal berakhirnya 7 hari proses penyucian mereka. Dan persembahan mereka masing-masing akan diberikan pada tanggal itu. Ketika hampir berakhir masa 7 hari penyucian mereka, beberapa orang Yahudi dari provinsi Asia melihat Paulus di salah satu teras rumah Allah. Lalu mereka menghasut orang banyak yang ada di sana untuk menangkap dia. Mereka berteriak, "Hai orang Yahudi, tolong, itulah dia, orang yang mengajar di mana-mana untuk menentang adat istiadat bangsa kita, hukum Taurat, dan rumah Allah yang kudus ini. Bahkan sekarang dia sudah menajiskan tempat suci ini dengan membawa orang bukan Yahudi ke dalam teras rumah Allah." Mereka berkata begitu karena pernah melihat Paulus di Yerusalem bersama Trofimus, orang Efesus itu. Mereka mengira Paulus sudah membawa dia ke dalam teras rumah Allah. Padahal tidak. Lalu seluruh kota menjadi kacau. Orang banyak berlarian dan mengepung Paulus. Mereka menangkap dia lalu menyeretnya keluar dari teras rumah Allah. Dan saat itu juga pintu-pintu teras rumah Allah ditutup. Sementara orang banyak itu berusaha membunuh Paulus. Laporan datang kepada komandan batalion Romawi bahwa seluruh penduduk Yerusalem sedang rusuh. Dia langsung mengerahkan para tentara dan komandan kompi lalu berlari ke tempat kerusuhan itu. Ketika orang-orang Yahudi melihat komandan batalion dan tentaranya datang, mereka berhenti memukuli Paulus. Sesudah komandan itu tiba, dia menyuruh tentara-tentaranya menangkap Paulus dan mengikat dia dengan rantai kepada 2 tentara di sebelah kiri dan kanannya. Lalu dia bertanya, "Siapa orang ini? Dan kesalahan apa yang sudah dilakukannya?" Tetapi di antara orang banyak itu ada yang berteriak begini, dan ada yang berteriak begitu. Komandan batalion tidak bisa memastikan mana yang benar karena suara orang-orang itu sangat ribut. Jadi dia memerintahkan supaya Paulus dibawa ke markas. Ketika sampai di tangga batu, tentara-tentara terpaksa mengangkat Paulus karena orang banyak itu berdesak-desakan hendak menyerang dia. Dan karena begitu banyaknya orang yang mengikuti sambil berteriak-teriak, "Binasakan dia!" Sewaktu hampir tiba di dalam markas, Paulus bertanya kepada komandan batalion, "Bolehkah saya bicara sebentar dengan Tuan?" Komandan itu menjawab, "Wah, rupanya kamu bisa berbahasa Yunani. Kalau begitu, kamu bukan orang Mesir yang beberapa waktu lalu memulai pemberontakan dan memimpin 4.000 orang pemberontak masuk ke padang belantara?" Jawab Paulus, "Saya memang orang Yahudi, tetapi saya berasal dari kota Tarsus di provinsi Kilikia. Jadi saya adalah warga salah satu kota penting dalam kerajaan Roma. Saya minta izin untuk berbicara kepada orang banyak ini." Lalu komandan itu mengizinkan Paulus berbicara kepada orang banyak. Paulus berdiri di atas tangga dan memberi tanda dengan tangannya kepada mereka supaya tenang.
Sesudah mereka diam, mulailah dia berbicara dalam bahasa Ibrani. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka untuk mengikuti pimpinan-Mu. Seperti Paulus yang menaati panggilan-Mu meskipun menghadapi tantangan di depan. Berikanlah kami keberanian untuk tetap teguh dalam iman kami, bahkan ketika menghadapi kesulitan atau salah paham. Tolonglah kami untuk merangkul kesatuan roh dalam komunitas kami, menunjukkan kasih dan dukungan satu sama lain, sebagaimana yang dilakukan Paulus. Penuhilah kami dengan belas kasihan Kristus. Amin.